Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Senang sekali ya kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini, di pagi hari ini ya, hari Selasa, tepat di tanggal 7 September 2021. Dan luar biasa hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan salah satu event mahasiswa digital, yakni video TikTok competition ya. Nah, buat Anda nih yang baru bergabung, kita ingatkan kembali untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan fanpage Facebook sultantv.co dan juga YouTube kita. Jangan lupa di subscribe dan juga komen, like, share-nya di sultantv.co dan juga Sultan TV Live ya, untuk menyaksikan program-program tayangan yang disajikan oleh Sultan TV sekaligus untuk mengupdate informasi seputar nasional dan juga Provinsi Banten. Di studio Sultan TV, senang sekali kalau biasanya kita hanya meet lewat Zoom dengan narasumber. Luar biasa, di pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Kang Azi Effendi selaku Ketua Umum Dema FEBI UIN SMA Banten tahun 2021. Assalamualaikum Kang Azi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti di segmen ketiga kita akan coba membuka line pertanyaan. Boleh yang nanti mau langsung tanya ke Kang Febi nih terkait dengan salah satu eventnya, yakni video TikTok competition ya. Wah, luar biasa, event mahasiswa digital. Nah, sebelum kita bahas nih Kang Aziz, silakan boleh disapa-sapa dulu dong pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan FEBI UIN mungkin yang lagi menyaksikan kita juga, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya luar biasa, suatu kehormatan sekali untuk bisa membersamai hari ini, karena ini salah satu momen yang mungkin tidak akan pernah dilupakan seperti itu. Dan salam hangat saya untuk masyarakat Banten, Indonesia, dan masyarakat daripada mahasiswa FEBI UIN SMA Banten. Oke, FEBI itu apa sih Kang Aziz? FEBI itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Waduh, ini calon-calon pengusaha muda ya. Ini yang dilahirkan dari FEBI UIN. Oke, nah kita mau bicara soal event yang luar biasa. Ini ketika mungkin teman-teman Sultan TV yang juga sudah menengok di Instagram Sultan TV, ini kita sudah sebar flyernya. Ada event menarik video TikTok competition. Ini salah satu rangkaian ya Kang Azi ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu ini rangkaian apa, eventnya seperti apa, kemudian ini yang sudah kali ke berapa di tahun 2021. Oke. Video TikTok competition ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Indonesian iFest. Indonesian iFest itu Indonesian Islamic Economic Festival. Islamic Economic Festival ini merupakan salah satu agenda yang dirancang oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, dan memang pada agenda Indonesian iFest tahun ini kita membuat yang beda. Kita memadukan event di era digital seperti kita menghadirkan video TikTok competition. Jadi ini salah satu item lomba di serangkaian kegiatan itu ya? Ya, kebetulan sebenarnya untuk agenda Indonesian iFest ini diantaranya lomba-lomba, ada lomba-lomba di internal kampus, ada di regional dan juga di nasional, dan kita menghadirkan web seminar nasional dan internasional. Oke, ini sudah keempat kalinya, 4 tahun ya. 4 tahun luar biasa, ini skalanya nasional. Jadi ini dibuka untuk seluruh peserta di seluruh Indonesia. Ini umum atau mahasiswa saja? Ini kalau untuk agenda lomba ada beberapa yang dibuat untuk umum dan ada beberapa yang dibuat untuk hanya mahasiswa Indonesia saja. Mahasiswa Indonesia, tidak hanya UIN ya berarti ya? Tidak, boleh dari swasta, dari negeri dan sebagainya. Kalau yang video TikTok ini untuk mahasiswa atau untuk umum? Nah, untuk video TikTok ini kita hadirkan untuk mahasiswa FEBI UIN Banten saja, karena memang kita pun memberikan ruang untuk teman-teman mahasiswa lain untuk memberikan ucapan melalui TikTok, karena representatif daripada lomba video TikTok ini sebagai semarak di Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ke-6 tahun. Oke, FEBI UIN-nya sudah ke-6 tahun ya. Nanti tanggal 14 September kita launching semuanya. Oke, 14 September. Nah, kalau untuk video TikTok sendiri sudah dibuka berarti pendaftarannya. Udah ada yang daftar belum sih Kak Azi? Sudah ada, dan bahkan kemarin kita baru nge-share beberapa hari sudah ada yang menanya, sangat banyak sekali, udah mulai dari 10 orang sampai 11 orang, dan yang sudah mengirimkan video TikToknya itu sekitar 6 orang. Sekitar 6 orang videonya. Dan akan ditutup pada tanggal 12 September, tanggal 13 September kita
penjurian, dan tanggal 14 September itu pengunggahan sekaligus pengumuman kejuaraan video TikTok competition. Oh, oke. Ini luar biasa nih. Jurinya apakah yang suka joget TikTok? Tentunya apa nih? tentunya juri yang akan menilai video TikTok competition ini adalah juri yang tentunya berkompeten di dalam video digital, TikTok, okay. Terus video TikTok juga seperti itu. Intinya spesialis lah. Spesialis TikTokers ya. Spesialis TikTok. Kalau Kang Aziz sendiri suka main TikTok juga? Sebenarnya nggak suka sih. Nggak suka. Bukan nggak suka, artinya belum menggunakan TikTok ini sebagai bingkai dalam kehidupan gitu. Karena di sini saya akan coba karena pola pikir yang memang dirubah hari ini, tentu saya akan coba membuat aplikasi TikTok ini sebagai bentuk representatif dari kehidupan saya itu sendiri gitu tuh. Karena tentunya di era digital seperti ini sangat bermanfaat sekali kalau misalnya kita melihat daripada sisi positif aplikasi TikTok. Dan mungkin ini di kemudian hari akan saya gunakan sebagai platform bisnis seperti itu. Oke, luar biasa, ini sejalan juga sama Feby UIN-nya ya, ekonomi dan bisnis. Karena tidak hanya mungkin kalau teman-teman di luar sana juga masih banyak yang menganggap kalau aplikasi TikTok buat apa sih, cuma buat joget-jogetan doang. Ternyata kalau digunakan sebagai platform bisnis untuk meluaskan pemasaran produksinya, ini bisa banget gitu ya Kang Aziz ya. Nah, Kang Aziz, kenapa sih kemudian terpilih dari sekian banyak platform media sosial, kenapa harus TikTok yang dipilihnya? Nah, karena gini, kita tahu bahwasanya pengguna TikTok menurut survei itu Indonesia termasuk ke dalam pengguna TikTok terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Nah, setelah itu saya mikir nih, TikTok ini merupakan aplikasi yang potensial untuk terus dikembangkan. Tentunya harus kita arahkan kepada arah yang lebih baik seperti itu. Maka dari itu, apalagi kita tahu ya kayak bahwasanya masyarakat bahkan mulai dari mudi dan tua bahkan itu tak jarang kita melihat mereka menggunakan aplikasi TikTok. Hanya saja mungkin kita butuh arahan dan membutuhkan pola pikir yang baik untuk menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri, seperti itu sih. Oke, tidak hanya sekedar joget sekali lagi tadi ya, bisa digunakan untuk hal yang lebih positif begitu. Nah, kalau di video competition TikTok competition ini kemudian apa sih yang jadi kriteria khusus ketika misalnya peserta ingin mengirimkan ikut kompetisi ini? Apa harus bagaimana? Oke, kalau misalkan untuk kriteria, pertama tidak ada bedanya kayak nge-vlog sih Kak. Intinya keindahan video, terus keselarasan antara video dan tema, udah seperti itu, estetikanya juga seperti itu sih. Gitu, kalau dari lagu dan lain-lain? Kalau untuk lagu kita enggak mematok ya. Intinya kita enggak membatasi teman-teman mahasiswa untuk berkreasi melalui lagu apapun. Yang penting teman-teman menggunakan aplikasi TikTok ini sebaik mungkin, dan tentunya aplikasi TikTok ini dibentuk sebagai bentuk representatif daripada mengeksplor kemampuan individu itu sendiri. Gitu. Oke. Kalau temanya ada tema khusus atau enggak? Ada. Atau ada. Oke. Untuk tema TikTok itu sendiri, karena ini sebagai semarak disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tema yang dibangun adalah ucapan atau bentuk daripada ucapan rangkaian disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ke-6 tahun, disertai dengan harapan-harapan apa yang memang teman-teman mahasiswa harapkan di ulang tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ke-6. Oke, durasinya dipatok juga atau bebas? Dipatok. Berapa menit? Itu minimal 30 detik dan maksimal 1 menit. 30 detik saja, 1 menit saja ya. Wah, luar biasa nih. Tapi hanya diperuntukkan untuk teman-teman Feby ya? Iya. Tidak teman-teman untuk umum. Tidak untuk umum. Tidak untuk umum. Karena tapi kami tidak artinya membatasi hanya kepada teman-teman mahasiswa Feby saja gitu. Adapun teman-teman mahasiswa lain jika memang ingin mengikuti rangkaian kegiatan ini, hanya saja mungkin nanti akan ada pengklasifikasian ya. Jadi kita lebih pada mementingkan kriteria yang memang sudah dibuat oleh kawan-kawan panitia seperti itu. Jika memang ada yang mau buat, tidak apa-apa. Silakan.
Boleh tidak ikutan apa-apa, ya. seperti itu. Boleh ikutan. Karena memang video TikTok competition ini sebagai stimulus untuk bagaimana memperkenalkan bahwasanya ke depan ini kita akan ada Islamic Economic Festival seperti itu. Apalagi Islamic Economic Festival ini dirancang untuk mahasiswa se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Wah, ini luar biasa sekali nih pemirsa Sultan TV, digagas oleh kawan-kawan FEBI UIN SMA Banten namun skalanya nasional. Nah, ada kendala tidak sih Kang Azi ketika kan kita tahu nih sekarang masih pandemi Covid, masih PPKM juga gitu. Ada kendalanya nggak? Tentu kita merodai organisasi di masa pandemi Covid-19. Tentunya banyak sekali kendala dan hantangan. Bukan hanya agenda-agenda ini saja ya. Adapun agenda-agenda lainnya tentu ada banyak sekali kendala. Mulai daripada karena kita ada di ruang terbatas untuk bertemu, kadang komunikasi kita dimaksimalkan via online dan tidak jarang hadir miskomunikasi, miskoordinasi seperti itu sih Kak. Kalau untuk kendala saat ini. Oke, tapi akan ada event yang offline juga nggak di kampus? Insya Allah untuk acara Islamic Economic Festival kita buat secara hibrid, jadi offline online hanya saja offline kita terbatas dan tentunya menggunakan protokoler kesehatan. Protokol kesehatan ya, luar biasa. Oke, Kang Azi, nanti kita akan bahas lagi ya lebih dalam. Saya juga pengen tahu seperti apa kemudian dukungan dari kampus. Terlebih kan UIN ini juga kan rektornya baru ya, belum lama sekali nih. Seperti apa kemudian dukungan dari Pak Rektor yang baru dan juga dukungan dari kampus untuk kawan-kawan FEBI UIN menyelenggarakan event ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini. Kami dalam bincang hari ini tentunya saya juga masih ditemani Kang Azi Effendi selaku Ketua Umum Dema FEBI UIN SMA Banten tahun 2021. Ini sudah berapa lama menjabat Ketua FEBI? Oke, kalau untuk menjabat baru sekitar 8 bulan. 8 bulan. Ini 2 bulan lagi akan lengser. Waduh, hanya 10 bulan. Cuma 10 bulan. Ya, karena kemarin pada saat pemilihan umum mahasiswa itu ada keterlambatan karena mungkin ada di masa yang sulit seperti ini ya, maka kemarin ada kendala, makanya kita akan agak dipangkas untuk akhir
periodenya. Waduh, ini ada apa dipangkas masa jabatannya ya. Oke, ya pemirsa kita juga masih bahas soal video TikTok competition ya, event mahasiswa digital yang digagas oleh kawan-kawan Dema Febi UIN. Barangkali kita juga berharap bahwa untuk masyarakat yang mungkin masih negatif ya terhadap pandangan TikTok, ngapain sih main TikTok cuma joget-joget doang, ternyata enggak ya. Silakan nih nanti boleh langsung bertanya sama Kang Azi di segmen 3 ya, langsung tanya seperti apa rangkaian acaranya dan lain sebagainya. Nah tadi kita sempat terpotong jeda nih, seperti apa kemudian dukungan dari kampus untuk event ini, terlebih lagi rektornya ini kan masih hangat ya, masih baru. Silakan Kang Azi. Alhamdulillah kalau untuk dukungan dan support daripada akademi kampus, baik dari universitas maupun di fakultas, ini sungguh luar biasa sekali. Dukungannya terus menyelimuti kita seperti itu. Tentunya mulai daripada support material juga ada dari fakultas tentunya, karena memang kita di sini menggunakan anggaran negara juga, dan memang kita harus menggunakan anggaran ini sebaik mungkin seperti itu. Udah gitu tentu selalu dibimbing dan selalu dikawal agenda-agenda yang memang kita lakukan di Dewan Eksekutif Mahasiswa. Juga tidak jarang terus mengirimkan doa seperti itu, Ji, katanya mudah-mudahan tetap lancar, dan kalau ada kendala apa-apa tolong dikabarin seperti itu. Itu sih mulai dari support emosional dan material terus hadir kepada kami. Oke. Pak Rektornya juga selalu mendukung ya? Selalu mendukung. Pak Rektor diajakin TikTok video competition juga nggak? Kalau Pak Rektor nanti akan kita kita kasih ruang untuk beliau mengucapkan bagaimana harapan Pak Rektor di umur Fakultas Ekonomi dan Pendidikan Islam ke-6 tahun. Nanti akan kami berikan space untuk beliau menyampaikan lewat video seperti itu, Kak. Video, nggak di TikTok ya? Siapa tahu Prof. Wawan punya TikTok ya, begitu nanti akan tanya nanti ya. Oke, nah Kak, ini kan tadi disebutkan apakah ini kan ada rangkaian Disnatalis Febi UIN ke 6 tahun. Nah, dari awal dong mungkin pemirsa Sultan TV juga pengen tahu nih, dari awal nih kegiatannya apa saja gitu, dan puncaknya apa nanti? Oke, siap. Nah, kalau agenda-agenda atau kegiatan di Indonesian Islamic Economic Festival ini, di antaranya kita awali dengan sayembara logo, iFest, juga kita video TikTok competition. Udah gitu nanti kita di tanggal 14 September kita akan launching kegiatan dialog publik terkait resolusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ke-6 tahun, apa harapan mahasiswa dan apa harapan akademik. Juga nanti kita di tanggal 14 September kita akan launching lomba nasional, itu ada lomba artikel nasional, ada lomba vlog nasional, dan juga kita ada lomba Olimpiade Ekonomi Nasional. Udah gitu ada juga rangkaian kegiatan yang memeriahkan agenda di fakultas, ada pan futsal, udah gitu ada video woman seperti itu, udah gitu ada mengeksplorasi talk show yang kita hadirkan dari mahasiswa UIN Banten juga, di mana kita menghadirkan mahasiswa Febi UIN yang sudah bisa kita katakan sukses seperti itu. Udah gitu nanti di akhir acara, karena kebetulan untuk Indonesian IPS ini ada beberapa agenda yang kolaborasi. Nah, kita agenda yang kolaborasi itu di lomba artikel. Nah, untuk lomba artikel ini kita berkolaborasi dengan Dema Febi UIN Sunan Gunung Jati yang di Bandung seperti itu. Ada gitu. Nanti di bulan Oktober ini rangkaiannya dari bulan September sampai bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober nanti akan ada touring kolaborasi yang kita sudah agendakan. Jadi harapannya kita pembukaan di Banten dan penutupan kita di Bandung seperti itu. Dan juga nanti akan hadir juga di bulan Oktober, yaitu webinar nasional atau webinar internasional. Oke, puncaknya di bulan September atau Oktober berarti? Itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Tapi kalau tanggal lahir Febi UIN ya? Untuk tanggal lahirnya itu di tanggal 14 September. 14 September. Kita sekaligus launching dan sekaligus kita ada dialog publik terkait resolusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ke-6 tahun. Wah.
Keren banget ya, ini luar biasa, cukup panjang dan energinya juga cukup Luar menguras biasa tenaga sekali. juga ya Luar teman-teman biasa PB UIN ya. Oke, nah ini menarik juga nih dari Sayembara Logo Nation ini IFES, ini akselerasi ekonomi Islam sebagai penggerak ekonomi nasional di era society 5.0. Ini luar biasa. Teman-teman mungkin masih ngomongin soal 4.0 revolusi industri 4.0, tapi teman-teman PB sudah bicara ke 5.0. Kenapa? Nah gini, jadi sekarang itu perkembangan era sudah sangat pesat sekali. Tentu karena era society 5.0 ini menuntut kita untuk menyelesaikan masalah dengan kontribusi teknologi yang hadir di situ. Maka dari itu yang kita harapkan adalah bagaimana kita membangun kualitas SDM, bagaimana kita membangun kualitas agenda-agenda yang dimana kita memadukan dan terus memberikan agenda-agenda di mana agenda-agenda ini memberikan suatu puncak solusi dengan menggunakan aplikasi teknologi. Karena untuk saat ini untuk menyelesaikan suatu masalah apapun kita dituntut untuk paham digitalisasi ekonomi, seperti itu sih Kak. Dan sudah ke arah 5.0. Sudah ke arah 5.0. Walaupun belum, tapi ini sebagai stimulus. Bagaimana stimulus agar bagaimana masyarakat Indonesia khususnya tentu sudah harus siap untuk menghadapi era society 5.0 seperti itu. Oke, karena mau tidak mau kita pasti akan masuk ke era itu ya. Setelah 4.0 kita pasti akan masuk ke 5.0. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, hadiahnya nih khusus untuk video TikTok competition apa, Kak Azi? Nah, untuk hadiah video TikTok competition pertama ada sertifikat dan plus uang pembinaan. Uang pembinaan. Boleh tahu juara 1, 2, 3 ini berapa? Ya kan oleh kepanitiaan. Oke. Tapi insya Allah karena ini sebagai bentuk apresiasi dan sebagai bentuk bagaimana kita mendukung dan mengeksplor kemampuan daripada mahasiswa, insya Allah ini akan tentunya apapun hadiahnya, insya Allah ini akan mendukung kreativitas daripada mahasiswa ekonomi dan Islam seperti itu. Amin. Semoga menjadi semangat untuk mahasiswa yang pada ikut juga ya, para peserta juga yang ikut dalam competition ini ya. Oke, luar biasa. Nah, Kang Azi mungkin sedikit juga nih boleh sedikit mungkin tadi kan sudah banyak disinggung juga digitalisasi, ekonomi, bisnis. Nah, kalau Kang Azi sendiri lihat seperti apa sih nanti tren ekonomi dan juga bisnis kita di tahun ini begitu? Tentu kalau misalkan kita sebagai mahasiswa agen of change dan agen of social control tidak dapat menyesuaikan dengan era saat ini, kita akan ketertinggalan. Apalagi kita kalau bicara soal ekonomi dan bisnis, ini masalah kebutuhan yang hadir pada masyarakat dan kita tidak bisa tidak bisa menghiraukan bahwasanya era digitalisasi akan hadir baik di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa agen of change atau mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam harus turut serta ikut meramaikan tentunya di era society 5.0 seperti itu. Karena kalau saya sih selalu bilang kepada teman-teman pengurusan, teman-teman harus menjadi mahasiswa yang kondisional seperti itu. Kondisional, jadi, maksudnya apa tuh? Artinya teman-teman harus bisa memiliki adaptasi yang kuat terhadap lingkungan saat ini seperti itu. Karena jika kawan-kawan hari ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan era atau dengan situasi saat ini, mau tidak mau teman-teman akan terbawa arus dan teman-teman akan mati seperti itu. Artinya mati dalam konteks ini ya seperti itu. Itu sih Kak. Artinya penekanannya harus melek sama teknologi dan juga digitalisasi. Ini bisa sangat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena semua orang sekarang pada punya HP ya, Kak Azi ya. Kalau Kak Azi media sosial apa saja sudah aktif di? Udah ada IG, Instagram, FB juga masih main sekarang, walaupun hanya lihat-lihat doang gitu tuh. Terus Twitter, TikTok juga ada sebenarnya. TikTok ada ya? Ada kontennya sudah ada? Kalau konten belum ada, tapi next kemudian hari ini akan menjadi salah satu aplikasi yang mendukung sih seperti itu, baik daripada individu sendiri dan lain sebagainya. Apalagi kan mindset TikTok hari ini mungkin ada berbagai kalangan yang menganggap TikTok ini negatif seperti itu. Maka dari itu tugas kita mahasiswa
untuk bagaimana menghadirkan mindset positif, dan kita memberikan arahan bahwasannya aplikasi TikTok ini bisa digunakan sebaik mungkin, bahkan di dunia bisnis pun ini bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah, Kang Azi ini kan sebagai leadernya tentunya ya di event ini, di Feby Uin juga ini sebagai leadernya. Nah, dari serangkaian begitu banyaknya event yang diselenggarakan Feby Uin dalam Disnatalis sekarang, banyak kepala tentunya. Panitianya ini beda, ini A maunya gini, B maunya gini. Gimana caranya Kang Azi untuk tetap bikin panitia tetap solid dan juga semangat? Ini sih salah satu bentuk sinergis dan harmonisasi itu tentu kita harus bagaimana menciptakan komunikasi yang baik. Itu kadang apalagi di masa-masa pandemi seperti ini tidak jarang kita menghadapi miskomunikasi. Tentu ini satu tantangan juga ya buat Aji gitu tuh. Tentunya yang bagaimana harus bisa menyesuaikan dengan era saat ini dan juga harus bisa menciptakan suasana komunikasi yang baik. Dan juga biasanya kalau mahasiswa itu untuk melekatkan rasa emosional, biasanya kita ngopi-ngopi bareng seperti itu, ngopi-ngopi santai. Terus di saat ngopi-ngopi santai kita saling ngobrolin agenda ini seperti itu, walaupun tidak terlalu intens, karena kita tidak, artinya kita tidak melulu membahas soal agenda, tapi kita juga ada bentuk refresh otak yang dimana teman-teman juga tidak terlalu kaku seperti itu. Itu sih Kak sebenarnya. Oke, nggak selalu ngomongin soal event ya. Iya, bosan juga ya kalau kita terus-terus ngomongin event gitu. Ada berapa banyak sih Kak Azi panitia yang tergabung di event ini? Panitian yang hadir dan gabung pada event Indonesian IPS ini sekitar 45 orang. Dan juga kita menambahkan panitia 10 orang dari UIN Bandung. Karena ada beberapa agenda yang kolaborasi seperti itu. Oke, kenapa kemudian pilih UIN Bandung, nggak UIN yang lain gitu? Gini, dan kebetulan juga mengapa kita pilih UIN Bandung, tahun ini Feby Uin Bandung itu memisahkan diri. Artinya gini, awalnya itu namanya itu bukan Feby tapi Fakultas Syariah atau apa gitu. Dan tahun ini Feby Uin Bandung memisahkan diri, tentunya ini membutuhkan support seperti, dan ini kita juga ingin mengajak berkolaborasi bagaimana Dema Feby Uin Bandung ini menciptakan suatu awalan yang baik seperti itu. Dan memang juga bukan hanya itu, karena pun awal-awalnya sudah mempunyai kedekatan emosional dengan ketua umumnya, maka dari itu kita menggandeng UIN Bandung untuk berkolaborasi di event Indonesian IFest. Karena Feby-nya baru lahir ya di Bandung ya. Jadi kita gaet baru memisahkan diri. Jadi digaet untuk kemudian juga memberikan support ya. Wah, luar biasa sekali nih Kang Azi. Ini di kanal YouTube Sultan TV juga sudah banyak sekali nih yang bertanya kepada Kang Azi. Ini kayaknya squad Feby juga ya, squad Feby Uin juga ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Nanti sebelum kita jeda, ini dari Mbak Nasroh. Aplikasi TikTok apakah memberikan manfaat bagi penggunanya? Menurut Kang Aziz seperti apa? Tentu sangat memberikan manfaat jika kita melihat daripada sisi positif yang hadir di aplikasi TikTok. Apalagi seperti apa yang saya bilang gitu tuh. Mungkin sebagian orang itu memiliki mindset yang negatif. Tentu tapi kalau kita menitik beratkan atau kita melihat daripada sisi positif, ini bisa dimanfaatkan baik mungkin. Apalagi di era-era seperti ini kita sudah ada di digitalisasi ekonomi, terus sumber informasi pun kadang hadir di TikTok loh kan. Itu kadang yang Aji lihat seperti itu. Itu bisa menjadi bahan referensi juga. Terus apalagi untuk teman-teman yang suka berbisnis, ini bisa digunakan sebagai wadah bagaimana teknik marketing seperti itu. Karena lebih menarik ya kalau di TikTok ya, bisa dikemas lebih menarik. Dan apalagi sekarang pengguna TikTok, apa yang saya bilang tadi, bahwasanya Indonesia termasuk kepada pengguna TikTok terbesar kedua di dunia. Yang pertama itu Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Maka dari itu ini tentunya menjadi salah satu wadah yang potensial untuk bagaimana teman-teman memanfaatkan TikTok sebagai aplikasi untuk menunjang di segala lini sektor seperti itu.
Oke, Kak Azi nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa di segmen 3. Nanti kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube sultantv.co. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini bersama Kang Azi. Alright, lihat dulu, ini jarang-jarang loh dadak. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya juga masih ditemani Kang Azi, Ketua BEM ya, harusnya ya, sama aja ya. Sama aja sebenarnya. Ketua BEM FEBI UIN SMA Banten tahun 2021. Luar biasa, tadi kita sudah sangat banyak sekali berbincang terkait dengan event yang diselenggarakan oleh FEBI UIN dalam rangkaian Disnatalis ke-6 tahun ya. Salah satunya adalah video TikTok competition ya. Oke, Kak Azi, ini sudah banyak sekali nih yang bertanya kepada Kak Azi ya di Sultan TV, kanal YouTube sultantv.com. Mudah-mudahan bisa dijawab satu persatu ya. Oke, oke, kita ke pertanyaan pertama nih. User TikTok ini siapa saja sih yang kira-kira Kang Azi, menurut Kang Azi ini pantas? Masyarakat umum kah, atau misalnya yang sudah di bawah umur, yang sudah di atas umur, misalnya sudah usia, ini juga masih pantas bermain TikTok atau enggak? Silakan. Kalau misalkan kita ini lebih kepada hasaran yang memang mereka yang wajib mungkin untuk menggunakan aplikasi TikTok. Kalau menurut saya sih ya, itu para pembisnis yang memang kadang para pembisnis ini harus menggunakan akses media sosial untuk bagaimana memperkenalkan produknya seperti itu. Terus yang kedua, influencer, artinya
influencer ini bagaimana teman-teman influencer memberikan salah satu informasi dan memberikan arahan-arahan yang baik melalui aplikasi TikTok seperti itu. Bukan hanya influencer yang suka goyang-goyang seperti itu, dan mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman influencer. Dan udah gitu mungkin kalau untuk kaum muda atau di bawah umur mungkin saja bisa digunakan, tapi mungkin lebih kepada diarahkan untuk bagaimana aplikasi TikTok ini sebagai wadah edukasi seperti itu. Karena kita lihat bahwasanya di aplikasi TikTok ini bukan hanya hal-hal yang bisa kita katakan goyang saja gitu, tapi ada juga edukasi-edukasi yang ada di aplikasi TikTok itu sendiri. Hanya saja di situ harus ada peran orang tua yang bagaimana bisa mengarahkan anaknya untuk bagaimana memberikan filter yang baik di aplikasi TikTok itu sendiri. Itu sih Kak. Tetap didampingi sama orang tua Harus ya. tetap didampingi. Oke, kalau kita lihat juga ini editing video di TikTok juga keren-keren ya Kang Azi ya, luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini boleh, Kak. dari Kang Jaludin Udin nih. Di TikTok ini untuk melatih menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Apakah Kang Azi punya tips and trick ya? Oke. Kalau tips and trick dari saya, bagaimana teman-teman menggunakan aplikasi TikTok ini sebaik mungkin dan berkreatif. Tentu temukan dulu apa yang menjadi hobi teman-teman dan apa yang menjadi habit atau kebiasaan teman-teman, dan apa yang menjadi sisi potensial bagaimana aplikasi TikTok ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Misal, kalau semisalkan kakak itu mempunyai bisnis, bisa menggunakan aplikasi TikTok ini sebagai wadah marketing seperti itu. Intinya temukan dulu apa hobinya seperti itu, dan yang kedua tetap percaya diri. Kadang orang-orang yang menggunakan aplikasi TikTok padahal dia mempunyai bisnis atau mempunyai skill, atau bagaimana aplikasi TikTok ini sebenarnya bisa sebagai wadah eksplorasi. Nah, tapi kadang-kadang tidak disertai dengan tingkat kepercayaan diri. Nah, itu bisa menjadi tips. Teman-teman harus pede saja. Kalau semisalkan itu baik, kenapa tidak dilakukan gitu tuh. Kalau bukan saat ini, mau kapan lagi gitu tuh. Karena seperti itu sih Kak. Kalau dari Aji. Oke, percaya diri dulu, temukan dulu hobinya apa, kemudian kita mau diarahkan kemana nih untuk menggunakan aplikasi TikTok ya. Beauty vlogger misalnya gitu ya, tips make up dan lain sebagainya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kang Husnul aja. Apa sih perbedaan dan juga kelebihan dari TikTok Lite dan TikTok biasa? Kang Aziz tahu nggak? Oke, setidaknya tahu perbedaan antara TikTok Lite dan biasa. Perbedaannya itu sangat menonjol di kapasitas mendownloadnya. Kalau TikTok Lite itu kapasitas downloadnya hanya sebesar 21 MB. Nah, kalau TikTok biasa itu lebih besar kayak, yaitu sekitar 75 MB seperti itu. Itu sih yang sangat mendasari perbedaan antara aplikasi TikTok Lite dan yang biasa. Oke, ini bisa menyesuaikan memori handphonenya ya, memori handphone masing-masing. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dampak positif dan negatif bermain TikTok apa saja menurut Mas Bro? Silakan. Dampak positif bermain TikTok, pertama ini sebagai personal branding ya. Artinya branding. Jika teman-teman mempunyai skill atau kemampuan apapun, teman-teman bisa merepresentatifkan dalam aplikasi TikTok. Mudah-mudahan kan teman-teman ya bisa viral ke arah yang baik seperti itu, dan tentunya kita nggak munafik ya. Artinya ada benih-benih uang di situ seperti itu. Udah gitu dampak positif juga bisa menjadi wadah marketing untuk bisnis dan apapun itu seperti itu. Dan gitu kalau untuk dampak negatifnya, karena kita bisa melihat ya bahwasanya konten-konten di aplikasi TikTok ini sangat banyak sekali, dan tentu teman-teman harus bisa memfilterisasi bagaimana teman-teman memfilter konten-konten yang baik dan konten-konten yang dirasa memiliki manfaat yang baik. Itu sih jadi kalau dampak negatifnya, apabila teman-teman tidak bisa memfilter, itu juga bisa menjerumuskan teman-teman secara negatif ya. Oke, karena kontennya macam-macam ya tadi ya. Oke.
Nah ini mungkin ada sedikit masukan juga nih dari Kang Samani untuk Kang Azi. Event ini sih harusnya menekankan pada konten kreator dan juga platformnya bisa kemana saja. Boleh. Iya. Terima kasih itu atas masukannya, karena memang ini kebetulan event awal dan tentu mudah-mudahan di next nanti di agenda event Indonesian iFest yang nanti ketua umumnya bukan saya lagi, ini mudah-mudahan menjadi salah satu referensi yang baik ya. Seperti itu kan. Oke, kita nanti undang lagi tahun depan ya. Wah, dengan ketua umum yang lain yang baru, yang berbeda ya. Oke. Nah ini tadi sudah sempat disinggung sih sama Kang Azi. Pertanyaan selanjutnya, main TikTok apakah bisa bermanfaat untuk kesehatan mental atau sebaliknya? Bisa karena edukasi tentang kesehatan mental di TikTok pun banyak sekali. Ada sekali, itu bisa menjadi wadah atau bisa menjadi referensi teman-teman bagaimana menguatkan kesehatan mental, apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi COVID-19. Apalagi kan kalau kita bicara soal situasi saat ini, maka kita akan bicara soal situasi yang garing seperti itu, situasi yang membuat tubuh kita menjadi semakin malas. Nah, mudah-mudahan aplikasi TikTok menjadi aplikasi yang tentunya membangkitkan semangat kembali gitu. Karena konten-konten atau edukasi-edukasi yang hadir di TikTok juga menghadirkan edukasi-edukasi tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Gitu sih, kan. Oke, terlebih di masa pandemi kita harus meningkatkan imun ya. Mudah-mudahan nih lewat TikTok bisa meningkat imunnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan terakhir ya pemirsa Sultan TV ya untuk Kang Azi. Stigma masyarakat memandang TikTok masih negatif nih Kang Azi. Terlebih orang tua, bagaimana cara memberikan pemahaman nih jika TikTok ini juga memiliki sisi yang positif? Bisa dimulai dari diri kita sendiri. Bisa dimulai dari individu kita sendiri, karena kita harus menjadi tonggak awal untuk bisa mengarahkan aplikasi TikTok ini menjadi cara yang lebih baik. Mungkin melalui event ini pun ini bisa menjadi salah satu solusi bagaimana kita mengarahkan bahwa TikTok ini bukan hanya sebatas goyangan seperti itu. TikTok ini bisa menjadi suatu wadah mengeksplorasi diri dan juga sebagai wadah marketing dalam sisi apapun itu gitu tuh, dan aplikasi TikTok ini bisa menjadi sesuatu yang manfaat seperti itu, dan juga bisa dimulai dari diri sendiri. Udah gitu mungkin lebih kepada sosialisasi yang baik ya kepada para orang tua, bahwasanya kita memberikan informasi bahwasanya TikTok ini bukan hanya sebatas goyangan loh, bahwasanya TikTok ini juga ada edukasi yang lain. Nah itu bisa disampaikan, karena orang tua mungkin jarang sekali menggunakan HP, makanya stigmanya seperti itu gitu. Tapi itu bisa dimulai oleh teman-teman bagaimana mensosialisasikan TikTok dengan baik itu. Terus yang ketiga, kadang mungkin ya stigma orang tua menjadi buruk. Kadang ada beberapa anaknya yang menggunakan aplikasi TikTok dengan jogetan di rumah dan dilihatin orang tua. Nah itu mungkin yang menjadi indikator penting yang akhirnya stigma orang tua terhadap aplikasi TikTok itu yang buruk. Mungkin dimulai dari itu dulu gitu tuh. Teman-teman harus bisa menempatkan diri gitu tuh, dan menempatkan diri bahwasanya ketika teman-teman melakukan itu di depan orang tua, ya akhirnya seperti ini gitu. Dan tentu kesimpulannya harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu sih Kak. Bukan berarti tidak boleh joget. Nah, ya. bukan hal yang tidak boleh. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kang Aziz sekali lagi ya sudah mau mampir ke studio Sultan TV bicara soal event yang sangat luar biasa sekali. Kita juga berharap bahwa seluruh panitia tetap sehat, Kang Aziz tetap sehat, eventnya lancar, ramai sampai akhir nanti ya di puncak ya. Silakan terakhir Kang Aziz Effendi, apa kemudian yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan di FEB UIN, silakan. Untuk kawan-kawan mahasiswa tentunya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia, era saat ini merupakan era yang sungguh kejam sekali gitu tuh. Dan apabila masyarakat bahkan mahasiswa tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini, teman-teman akan terjerumus ke era yang akan menyerumuskan ke arah yang buruk seperti itu. Tentunya teman-teman mahasiswa dan masyarakat Indonesia harus menjadi manusia yang kondisional, artinya manusia yang bisa mengadaptasi lingkungan saat ini. Dan gitu, jangan lupa juga untuk bisa meramaikan agenda Indonesian Islamic Economic Festival di tahun ini, dan saya tunggu kehadiran
teman-teman mahasiswa se-Indonesia untuk bisa bergabung dan ikut menyemarakan Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kita bentuk representatifkan dalam agenda Indonesian Islamic Economic Festival. Oke, nah kalau teman-teman Sultan TV mau ke sana, baiknya di pas agenda apa? Kalau teman-teman Paling Sultan cocok. TV boleh. Mungkin di tanggal 14 juga boleh, karena kita hibrid di sana, boleh agenda di sana dan juga mungkin di akhir penutupan itu bisa. Seperti itu. Oke, Dan luar biasa. kita terbuka untuk teman-teman Sultan TV untuk bisa hadir di PEBI Win Banten. Oke, siap ya. Nanti kita semua kru ke sana ya. Boleh Ke sekali. kampus ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Aziz Effendi selaku Ketua Umum Dema PEBI UIN SMA Banten 2021. Mudah-mudahan event ini juga jadi event kenang-kenangan yang terbaik untuk Kang Aziz ya di akhir periode masa jabatannya ya. Mudah-mudahan lancar, sehat-sehat. Salam untuk seluruh panitia, sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya pokoknya lancar dan juga bisa berjalan dengan baik ya, dan juga memberikan manfaat untuk seluruh mahasiswa, tidak hanya dari PEBI UIN SMA Banten tapi juga dari seluruh mahasiswa Indonesia dan juga masyarakat umum yang tentunya menyaksikan dan juga mengikuti rangkaian kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Kang Aziz dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV. Besok kita akan kembali lagi tentunya di jam yang sama ya, di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tentunya dalam talkshow bincang hari ini dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.